Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati dosen mata kuliah Pak Riyad Al-Kahfi. Yang saya hormati juga teman-teman seperjuangan, teman sekelas. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang hak asasi manusia. Saya Hendi Pirlangga dari kelompok 6 yang mana beranggotakan Ila Asrofiyati, ada Miftahul Fatoni dan Kastiah. Nah, kami di sini akan menjabarkan tentang hak asasi manusia dengan poin-poin yang berbeda. Nah, kebetulan saya akan menjelaskan tentang makna HAM. Dulu bahwa hak asasi manusia, hak itu artinya kepemilikan atau kepunyaan. Sedangkan asasi yaitu sesuatu yang mendasar. Nah, manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adanya HAM ini tentunya memiliki tujuan, yakni agar terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, terdapat pada Pancasila, sila yang ke-5. Nah, bahwa HAM ini merupakan hak alamiah yang melekat pada diri manusia sejak lahir, yang merupakan bagian dari kodrat manusia sebagai alat atau instrumen yang berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia. Jadi makna HAM bagi kehidupan manusia yaitu agar manusia bisa saling menghormati antar sesama manusia yang lainnya, bisa saling menghargai agar terciptanya hidup rukun, saling menjaga keamanan dan kenyamanan, ketertiban kehidupan sosial. Nah, hak yang dimiliki setiap orang sebagai manusia, yang mana hak tersebut bersifat universal. Artinya hak ini berlaku kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun, tidak pandang ras, budaya, agama. Jadi semuanya itu mendapatkan hak asasi manusia. Nah, dari berbagai macam-macam HAM ya, ada hak politik, ada hak pribadi, ada hak agama, sosial, budaya, hukum. Nah, ada yang paling mendasar ya. Ada 3 yang paling mendasar. Yang pertama adalah hak hidup, yang kedua adalah hak beragama, dan yang ketiga adalah hak berpendapat. Dari berbagai banyaknya tokoh yang menuangkan pemikiran-pemikirannya tentang hak asasi manusia. Di sini saya mengutip tokoh Umar Seno Aji yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Agung. Nah, kata beliau, HAM ialah hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Berarti HAM ini anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada setiap manusia. Nah, sekarang makna HAM dalam perspektif Islam. Nah, tentunya kita tidak jauh daripada Al-Qur'an dan Sunnah, yang mana sebagai sumber hukum dalam Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama bagi umat Islam telah meletakkan dasar-dasar HAM serta kebenaran dan keadilan jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Jadi Al-Quran sudah lebih dahulu meletakkan dasar-dasar HAM jauh timbul sebelum adanya pemikiran-pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia gitu. Nah, Islam mengajarkan umatnya agar saling menghormati dan mengakui hak-hak hidup seseorang. Banyak ya ayat-ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang hak asasi manusia.
Yang mana salah satunya di sini saya mengambil dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. An-Nahl ayat 90. Yang artinya begini. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan 3 hal dan melarang 3 hal. Apa anjuran yang pertama? Yang pertama yaitu berbuat keadilan. Keadilan dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, ihsan, berbuat baik. Dan yang ketiga, berbuat baik kepada kerabat dengan memberi sedekah dan infak. Nah, lalu yang apa 3 hal yang dilarang? Yang pertama itu perbuatan keji. Yang kedua, kemungkaran. Dan yang ketiga, permusuhan. Karena sesuatu yang dilarang oleh Allah pasti ada hikmahnya gitu. Dari perbuatan-perbuatan keji, kemungkaran, permusuhan, ya. Kenapa Allah larang? Karena perbuatan-perbuatan tersebut akan berdampak negatif, ya. Akan meresahkan masyarakat, ya, baik masyarakat maupun dirinya gitu. Nah, agama Islam juga mengimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Oleh karenanya dalam menuntut hak individu, manusia dilarang untuk merugikan kepentingan masyarakat. Jadi ya kembali kepada saling menghormati, saling menghargai. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM, Islam mempunyai ajaran yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, Islam mengajarkan 3 tahapan dalam menjalankan ajaran tersebut. Yang pertama, melalui tangan atau kekuasaan. Yang kedua, melalui lisan atau nasihat. Dan yang ketiga, melalui gerak hati nurani, yaitu membenci kemungkaran sambil mendoakan pelakunya agar si pelakunya itu sadar. Untuk mengatasi terjadinya pelanggaran HAM, Islam tidak hanya melakukan tindakan represif atau menahan atau juga mengekang, ya, namun lebih menekankan tindakan preventif, ya, mencegah gitu. Karena pada hakikatnya manusia dalam Islam itu ditempatkan sebagai makhluk yang mulia, ya, yang mendapatkan kemuliaan dari Allah karena manusia memiliki akal untuk berpikir, ya, memiliki nafsu juga gitu. Nah, disitulah kita agar mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk gitu, mana yang Allah benci dan mana yang Allah suka gitu. Berikut adalah hak asasi yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah hak hidup, ya, sebagai ada dalam surat Al-Isra ayat 33 yang artinya begini, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan suatu alasan yang benar. Nah, dan yang kedua yaitu hak kepemilikan pribadi. Nah, jadi seseorang juga diberikan hak untuk mempertahankan hak miliknya dari gangguan orang lain. Bahkan jika ia mati ketika membela haknya tersebut, bisa dipandang sebagai orang yang mati syahidnya. Masya Allah gitu ya. Yang ketiga yaitu hak mendapatkan keadilan. Nah, sesungguhnya agama Islam ini telah datang ke dunia ini untuk menegakkan keadilan, sebagaimana dalam Al-Quran menyatakan dalam surat Asy-Syura ayat 15, ya, dan aku perintahkan kamu supaya berlaku adil di antaramu, ya. Terus juga ada persamaan hak dalam hukum, ya. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal, saling menghargai, saling menghormati itu. Terus juga yang kelima adalah hak mendapatkan pendidikan, yang mana dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang maknanya begini, bahwa orang yang berilmu akan ditinggikan oleh Allah derajatnya dengan beberapa derajat. Nah,
Maka dari itu janganlah bosan-bosan ya, mari kita senantiasa terus ya mencari ilmu, kita harus haus dengan ilmu gitu. Pada kesimpulannya yaitu hak dapat dimaknai sebagai sesuatu yang melindungi dirinya agar ia dapat memelihara dan meningkatkan kehidupannya dan mengembangkan kepribadiannya. Nah, karena hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan ya, yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib kita hormati, kita junjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum pemerintah. Oleh karena itu, negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi tersebut, melainkan juga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersebut. Ya baik, mungkin hanya ini saja yang mampu saya sampaikan materi mengenai hak asasi manusia. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat. Atas kekurangannya saya mohon maaf, bila ada lebihnya bisa dikembalikan kepada saya. Terima kasih juga kepada teman kelompok ya, Ila, Kastia, Miftahul Fatoni. Juga saya berterima kasih kepada teman-teman seperjuangan PMI kelas 2B. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga virus corona ini bisa cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan sukaria, dengan hati yang riang tanpa ada rasa khawatir apapun. Cukup sekian dari saya Hendy Pirlangga. Pamit undur diri, jangan lupa like, comment, and subrek ya. Di bawah ini tekan loncengnya di channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.